Ibu mertua pun mencari cara lain untuk mengsiska Xiao Huo. Meskipun harus mengorbankan harga diri, tetap harus melangkahi anglo berisi bara api dengan berlutut. Ayah sangat marah kepada anaknya yang mata duitan seperti ini hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap Xiao Huo dengan marah, merasa bahwa dia tidak layak menjadi pria. Ayah Xiao Huo tentu saja tidak akan setuju. Tepat setengah jam yang lalu, mobil pengantin mengantarkan pengantin wanita di depan Xiao Huo. Harus menjadi sesembahan bagi orang lain. Maka, dia bersedia memberikan uang pelicin 200.000 kepada besan. Dari mana dia bisa mengeluarkan 200.000 tunai? Ibu mertua pun mencari cara lain untuk mengsiska Xiao Huo. Memaksa Xiao Huo di depan seluruh warga desa. Berlutut di depan pintu aula untuk menerima pengantin. Uang dan harga diri harus diberikan salah satu. Ayah Xiao Huo tentu saja tidak akan setuju. Dia juga baru saja mengetahui bahwa putranya akan menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri. Pria tentu tidak senang jika anak yang dibesarkannya dengan baik pergi untuk menjadi sesembahan bagi orang lain. Jadi dia bersedia memberikan besan 200.000 uang pelicin. Namun, sebaliknya, pernikahan ini juga harus dilakukan sesuai dengan adat keluarga Jiang. Terlihat pria meminta sepupunya untuk mengeluarkan beberapa anglo. Menantu yang menikah di desa kami harus melangkahi anglo ini, menghilangkan aura jahat. Saya mendengar bahwa di desa, menikahi pengantin wanita harus melangkahi anglo. Jadi maksudnya adalah, anaknya tidak akan menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri, dia ingin menikahi kakak saya. Sekarang anakmu yang ingin menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri. Dengan alasan apa kamu membiarkan putriku melangkahi anglo berisi bara api? Butuh saja dengan pisau itu. Anak nakal, tegakkan punggungmu. Ayah Jiang, besan, karena kalian ingin menikah di desa kami. Dan kalian adalah orang-orang penting. Maka kalian harus mematuhi peraturan desa kami. Apa kata semua orang? Harus melangkahi anglo berisi bara api. Kamu ini pekerja kasar yang menjijikan. Kamu masih mempermalukan diri sendiri. Sekarang anakmu yang ingin menikah dengan tinggal di rumah keluarga kami. Dengan alasan apa kamu membiarkan putriku melangkahi anglo berisi bara api? Ibu mertua sangat kasar. Tentu saja tidak akan membiarkan orang lain mengatur. Dia meminta bawahannya untuk menambahkan beberapa anglo berisi bara api lagi. Berikan Xiao Huo 3 angka. Jika dia tidak bisa melangkahi anglo berisi bara api dengan berlutut, maka pernikahan hari ini dibatalkan. Kamu ini anak nakal. Jika kamu berani berlutut, aku akan mematahkan kakimu. Berani? Jangan berlutut. Aku ingatkan sekali lagi, jika tidak berlutut, hal-hal yang menyebalkan akan dibatalkan. Xiao Huo tiba-tiba terkejut. Dia tetap memilih untuk berlutut dan menyelesaikan seluruh perjalanan. Inilah yang menjadi awal dari adegan pertama. Pria itu ingin maju untuk menghentikan. Tiba-tiba sebuah kontrak jatuh dari pakaiannya. Itu adalah kontrak yang Xiao Huo buat untuk dirinya dan ibunya. Asuransi pensiun dan asuransi kesehatan seumur hidup yang dibeli. Ternyata 7 tahun yang lalu, Xiao Huo menemukan 2 orang tua untuk mengumpulkan dana untuknya. Meskipun sakit, mereka tetap tidak mau pergi ke rumah sakit untuk berobat. Untuk segera mengumpulkan biaya pengobatan mereka, Xiao Huo pun memilih untuk menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Pria itu sangat marah dan hancur setelah mengetahui kebenarannya. Hanya karena dia tidak seburuk yang dipikirkan anaknya. Pria itu memiliki anak perempuan angkat dari seorang miliarder. 1 jam yang lalu, dia masih meminta anak perempuan angkatnya untuk menyiapkan mahar yang layak. Anak perempuan angkat itu pun membeli seluruh emas untuk mendukung Xiao Huo. Hanya saja dia belum sempat sampai ke lokasi. Ketika itu, adegan awal pun terjadi. Xiao Huo akhirnya berjalan sambil berlutut di bawah tatapan orang-orang yang menonton. Menyelesaikan seluruh perjalanan dengan berlutut. Segera, upacara pernikahan pun dimulai secara resmi. Ibu mertua menyiapkan mahar untuk putrinya dan villa sebagai mas kawin. Xiao Huo pun memberikan mas kawin ini. Diberikan kepada ayah dan nenek untuk pelepasan. Mengingatkan mereka untuk tidak sakit lagi dan tidak pergi berobat. Ini membuat pria yang merupakan seorang ayah sangat merasa sakit hati. Anak bodoh. Sebenarnya saya adalah, meskipun kamu seorang pekerja tani, anakmu menikah pasti harus ada maknanya, kan? Kamu tidak akan bilang tidak mampu memberikan mas kawin, kan? Diberikan kepada ayah dan nenek untuk pelepasan. Tuan Zhang, bagaimana bisa bilang bahwa menikah dengan kami tidak perlu mas kawin? Jiang Yang, keluargamu begitu indah dalam hidupmu. Saya bisa menikahkan putri saya denganmu. Itu adalah keberuntunganmu. Sekarang, dia kembali bekerja sama dengan kelompok Sefu. Bagaimana? Apakah saya berlebihan jika meminta sedikit mas kawin? Tapi kita sudah sepakat untuk tidak ada. Apakah kamu benar-benar berpikir menikah dengan keluarga kami? Begitu mudah, kakak perempuanku. Segera akan terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Dia menyukaimu. Bisa membuatmu menikah dengan keluarga kami. Itu sudah merupakan keberuntungan yang kamu dapatkan selama 8 generasi. Mas kawin ini tidak hanya harus kamu berikan, tetapi juga tidak boleh kurang dari 300.
Kata-kata berat, mas kawin ini adalah besi yang kami keluarkan. Jiang Yang, sebenarnya saya adalah, anakmu sudah dewasa. Saya bisa menangani ini. Kamu istirahat di samping dulu, ya, King Ruo. Kamu bicaralah dengan Zhang Yi. Saya tidak menyiapkan mahar, ya, diberikan kepada ayah dan nenek untuk pelepasan. Ibu saya juga tidak salah. Dan sebentar lagi, Chu Shoufu juga akan datang. Anda tidak bisa membiarkan orang lain melihat saya jadi bahan tertawaan, kan? Ayahmu telah bekerja seumur hidupnya. Pasti ada kesempatan. Biarkan dia membantumu sedikit. Bagaimana? 7 jenis mas kawin. Bahkan tidak ada mas kawin lagi. Meskipun ini adalah menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri. Tapi pihak wanita memberikan begitu banyak. Setidaknya harus mengeluarkan puluhan ribu. Hanya untuk menunjukkan niat. Dengar tidak mampu membayar mas kawin. Tanda tangani ini. Setelah menikah dengan keluarga Ling kami, lalu bagaimana? Kamu harus belanja, memasak, dan mencuci pakaian. Jika nanti punya anak, juga harus mengurusnya. Dan juga, pada hari raya, tidak boleh pulang. Bantu saya melayani. Benar. Hanya dengan cara ini, bisa menyelesaikan masalah dengan keluarga asalmu. Jika tidak, biarkan orang lain tahu. Kakak perempuanku menikah dengan seorang pemuda miskin dari desa. Itu akan sangat memalukan. Ini benar-benar harus ditandatangani. Jiang Feng, kamu telah membesarkan anak selama lebih dari 20 tahun. Jadi sia-sia, tidak bisa dikatakan seperti itu. Dia sangat kaya, meskipun anaknya menikah dan menjadi pelayan. Itu masih lebih baik daripada bertani. Dunia yang besar, lebih baik bertani seumur hidup. Lao Jiang, anakku ini, benar-benar memalukan nenek moyang. Xiao Yang, pikirkan baik-baik, ayahmu membesarkanmu sampai sebesar ini. Itu juga tidak mudah. Bibi Zhang, apakah kamu yakin hanya dengan aku menandatangani ini, minggu depan bisa diberikan kepada keluargaku? Ayahku tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Xiao Yang, Bibi Zhang, aku punya permintaan tambahan, yaitu setiap tahun, bisa membiarkanku pulang untuk melihat mereka. Lagi pula mereka sudah tua. Tidak bisa. Kamu sudah menikah dan tinggal di keluarga kami. Kecuali jika memberikan mahar. Mahar ini benar-benar tidak bisa aku siapkan. Kalau begitu, kamu tidak boleh pulang. Jing Ru, Jing Sui, tolong bantu saya berbicara dengan Bibi Zhang. Jiang Yang, kamu pernah bilang kamu mencintaiku. Sekarang bahkan hal kecil ini pun harus diminta. Inilah sikapmu mencintaiku. Jiang Yang, bukankah ayahmu sangat mampu? Kalau tidak, berikanlah mahar. Siapa bilang aku tidak menyiapkan mahar untuk anakku? Xiao Yang, ayah hanya ingin bertanya satu hal padamu. Selain karena aku dan nenek, apakah kamu benar-benar menyukai gadis itu? Apakah kamu benar-benar menyukainya? Suka, nenek. Karena kamu suka, masalah hari ini, ayah akan membantumu menyelesaikannya. Ayahmu yang seorang pekerja kasar, bahkan ingin memberikan mahar untuk anakmu. Apakah kamu bisa mengeluarkannya? Sebelumnya uang pelicin juga tidak terlihat kamu keluarkan. Sekarang kamu harus menyebutkan mahar. Jiang Yang, kalian orang desa. Apakah semua orang desa suka membual seperti ini? Baiklah, karena kamu sangat ingin memberikannya. Jadi, keluarga kami akan memberikan 3 juta. Kamu tidak bisa kurang dari jumlah ini. Tenang saja, meskipun menurut peraturan keluarga Jiang kami, mas kawin kalian, bahkan untuk masuk pun sudah sangat sulit. Jauh lebih sedikit dibandingkan mas kawin yang saya siapkan untuk anak saya. Sangat sulit, tapi karena kedua orang muda ini saling suka. Sebagai orang yang lebih tua, aku akan tetap memberimu hadiah. Tapi saya punya satu permintaan, yaitu, biarkan anak saya menikah secara resmi, tidak tinggal di rumah keluarga istri. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jiang Yang, dengarkan ayahmu. Kita tidak bisa tinggal di rumah keluarga istri. Kita harus menikah secara resmi. Nenek, bukan itu masalahnya. Ayah bilang itu adalah mas kawin. Jiang Yang, kamu juga tidak pernah bilang putri keluargamu sudah sebesar ini. Jiang Yang, jangan lupa. Dia baru saja bilang bahwa kamu yang memohon untuk tinggal di rumah keluarga kami. Ibu kandung, Bibi Zhang. Bukan seperti itu. Dia tidak mengerti situasi keluargamu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Saya memang bermaksud seperti itu. Mas kawin sudah saya siapkan untuk anak saya. Asalkan kalian setuju dia tidak tinggal di rumah keluarga istri. Saya bisa memberikan kalian kapan saja. Apa yang kamu impikan di siang bolong? 3 juta. Kamu tidak bisa bilang. Mas kawin yang kamu berikan untuk anakmu pasti lebih banyak dari kami, kan? Lagi pula, apakah kamu tahu mengapa anakmu ingin menikah dan tinggal di rumah kami? Itu karena kakakku segera akan bekerja sama dengan orang kaya Chu. Mereka akan menyelesaikan kerjasama. Mas kawin ini jangan bilang 3 juta.
30 juta tunai. 30 juta. Orang kaya Chu yang dia maksud. Jangan-jangan itu adalah Jing Ai kita. Yang bernilai 1000 miliar itu, Chu Tingting, kan? Dengar-dengar dia juga seorang wanita cantik. Hanya 25 atau 26. Dengar tidak? Bahkan petani pun tahu siapa orang kaya Chu. Dia adalah orang besar seperti apa. Anakmu bisa menikah dan tinggal di rumah kami. Itu pasti karena ada asap dari kuburan nenek moyang kalian. Jangan bilang itu bukan rumah mewah. Ayah, hari ini memang anakmu yang mengangkat derajat. Kamu adalah anakku. Jika bicara tentang mengangkat derajat, itu juga mereka yang mengangkat derajat. Jiang Yang, saya tahu ayahmu hanyalah seorang pekerja tani yang kurang berpengalaman. Tapi saya tidak menyangka dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika kalian merasa saya yang mengangkat derajat, baiklah, pernikahan hari ini, saya juga tidak layak untuk menikah denganmu. King Hong, jangan, lepaskan. Ayah biasanya tidak seperti ini. Biarkan kakakku membantu menjelaskan kepada ayah. Anakmu sudah susah payah. Sekarang ada kesempatan untuk menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri. Segera bisa terwujud. Nenek dan King Hong menikah. Kamu dan nenek bisa menikmati hidup. Sabar sedikit ya. Jiang Feng, kita sudah bertani selama setengah hidup. Bagaimana bisa mengerti orang lain? Hal-hal dari masyarakat yang suci. Jangan menambah kekacauan. Iya. Meskipun menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri bisa membuat keluargamu kehilangan sedikit muka, tapi dia adalah orang penting. Jika tidak ingin anakmu sukses, harus memanfaatkan kesempatan. Xiao Yang, baiklah, nasihati ayahmu dengan baik. Jangan hancurkan masa depan anakmu. Biarkan anakmu bersikap egois kali ini. Xiao Yang, kamu ingin yang terbaik untuk ayah. Tapi ayah juga ingin kamu hidup dengan baik. Ayah, ini, tapi, percayalah pada ayah. Gadis kecil, jika kamu dan Xiao yang saling mencintai dengan tulus, apapun kariermu di masa depan, atau jika kamu ingin lebih banyak mahar, aku bisa memenuhi semua itu. Kamu, pekerja kasar, berani sekali mengatakan hal seperti itu. Baiklah, karena kamu sangat tidak ingin anakmu menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri. Aku memberimu kesempatan ini, keluarkan mahar pernikahan. Tidak boleh kurang dari 30 juta. Bisakah kamu membayarnya? Gadis kecil. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan ayahku? Jelas-jelas ayahmu yang ingin mengontrolku. Jika dia benar-benar ayah yang baik, seharusnya kamu sudah mengeluarkan mahar. Apakah ini bisa menjadi masalah sebesar ini? Jika kamu benar-benar mencintaiku, kurangi membela ayahmu. Sudahlah, sudahlah. Uang pelicin, uang pelicin. Jika kamu punya kemampuan, tunjukkanlah. Bukankah ini akan merugikan Xiao Yang? Jika bisa mengeluarkan uang pelicin, apakah Xiao yang harus menikah dengan tinggal di rumah keluarga istri?